Ki Hajar Dewantara. Inilah pejuang kita yang menjunjung tinggi yang namanya pendidikan, sehingga Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan cara membimbing peserta didik menemukan serta menyerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal-hal yang lebih baik. Baiklah, tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan hari ini yaitu untuk mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan yang ada di kelas, mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelasnya yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa ada tekanan, membentuk karakter dan pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif yang mereka lakukan di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap pemahaman nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur terciptanya merdeka belajar para peserta didik dengan bebas mengemukakan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati. Yaitu yang pertama, peserta didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa ada tekanan. Artinya di sini seorang peserta didik itu Bapak Ibu guru hebat, bagaimana menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan selalu memberikan kesempatan kepada murid kita untuk berpendapat tanpa ada suatu tekanan. Nah, itulah termasuk kebahagiaan yang dimiliki setiap anak, bahwa sesungguhnya dan sejatinya kita sebagai guru menuntun segala kekuatan kodrat. Kita tahu bahwa setiap karakter anak itu memiliki suatu keunikan yang berbeda-beda. Kemudian, ya, dukungan yang dibutuhkan. Setiap suatu kegiatan yang kita lakukan di sekolah tentulah perlu kita sebuah dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, sarana dan prasarana. Oke, baiklah Bapak Ibu guru hebat, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif di lingkungan UPT SPM SMP Negeri 10 Bulukumba. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama, bagaimana perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baiklah, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Bagaimana kita mulai dari makanan apa yang kita butuhkan, pakaian dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini Bapak Ibu guru, dari hasil pengamatan saya selama proses pembelajaran, di kasih sayang dan rasa diterima itu perlu sekali untuk peserta didik kita, karena tanpa adanya suatu kasih sayang seorang guru kepada muridnya, bagaimana bisa kita mencapai tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Artinya kita akan membahagiakan anak-anak kita di sekolah. Bagaimana mungkin kalau mereka tidak bahagia? Di rumahnya sudah tidak bahagia, sampai di sekolah lagi tidak bahagia. Bagaimana anak merasakan kebahagiaan seperti itu? Ya, baiklah. Kemudian kebebasan Bapak Ibu bukan berarti anak-anak di sini diberlakukan sesuai dengan apa yang dia mau. Kebebasan dalam artian bagaimana anak-anak kita itu bebas dalam melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang kita lakukan di kelas, yaitu keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Kemudian kesenangan di sini artinya bagaimana pengajaran itu berpihak kepada murid, artinya menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, dan anak-anak itu selalu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau memberikan kesimpulan, dan libatkan selalu siswata di kelas itu ketika mereka bertanya, jangan mengabaikan, karena disitulah perasaannya anak-anak terkadang berarti saya tidak diaktifkan oleh guru saya. Nah, penguasaan kelas itu perlu Bapak Ibu guru dengan cara yaitu tanamkan keyakinan kelas kita. Kemudian penguasaan di sini bagaimana kita sebagai guru menguasai seluruh yang ada dalam lingkungan kelas kita. Nah, bagaimana kita memanage waktu yang ada di kelas kita? Bagaimana kita mengatur anak-anak supaya mereka semua terlibat? Apalagi di sekolah kita sudah menerapkan modul ajar yang berdiferensiasi. Artinya kita sudah paham betul bahwa anak-anak itu sudah kita dibagi kelompok sesuai dengan bakat dan minatnya atau sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, lanjut. Motivasi merupakan dorongan yang berasal dari manusia yang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, murid melakukan disiplin diri karena takut mendapatkan hukuman. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka pelajari. Baiklah Bapak Ibu, di sini yang harus kita pahami bahwa nanti ada materi berikutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai apa yang harus dimiliki oleh siswa kita. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena kesadaran akan nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri seorang siswa. Baiklah, adapun konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, memaksa. Yang keempat, merasa takut. Yang kelima, anak menyembunyikan kesalahan. Yang keenam, murid menjadi rendah diri. Inilah biasa kita akan tidak luput dari suatu kehilapan Bapak Ibu ya, yang selalu kita lakukan di kelas. Tapi mudah-mudahan ini tidak akan terulang karena kita ada di kurikulum merdeka, di mana anak-anak merdeka belajar. Bukan berarti anak-anak itu merdeka dalam artian mereka sesuka hatinya melakukan sesuatu. Ya, kita punya aturan-aturan di sekolah yang harus mereka patuhi. Baiklah, yang berikutnya penghargaan yang tidak efektif. Ya, terkadang itu anak-anak disuruh naik tampil di depan, naik nak. Saya kasih ki uang nanti, yang penting kita naik. Tidak seperti itu artinya menyogok. Ya, oke. Yang kedua, menimbulkan rasa iri atau kecemburuan. Ya, biasanya kan kalau kita berfokus pada satu siswa saja, oh ini anak ini pintar, artinya anak-anak lain kan merasa, oh bahwa dia saya tidak, ya kan Bapak Ibu guru. Saya pernah merasakan juga seperti itu. Sebelum saya mempelajari modul-modul di kegiatan PGP ini, di guru penggerak ini, bahwa apa yang saya selama ini lakukan itu adalah salah. Saya salah melakukan bagaimana saya melayani anak-anak kita. Ternyata yang saya sampaikan pada pagi hari ini betul pernah saya rasakan. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitasnya. Ya, di sini terkadang biasa terjadi, misalkan anak-anak disuruh membuat karya. Ketika dia membuat karyanya si A itu sudah bagus sesuai dengan harapan. Baiklah, yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian lanjut, restitusi, salah satu cara penanaman disiplin pada murid yaitu dengan cara restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi di sini, yang pertama bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari suatu kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang keenam, yang ketujuh, restitusi fokus pada solusi. Perbedaan contoh kasus siswa yang sering tidak memakai seragam lengkap. Misalnya hukumannya, guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera selama 10 menit. Itu hukumannya. Kemudian guru memarahi siswa tersebut sehingga siswa menjadi takut. Nah, itu termasuk hukuman.
Kemudian konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengambil pulang pada waktu istirahat. Yang kedua, guru bersikap tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kemudian yang harus kita lakukan, restitusi yang harus kita lakukan, guru menanyakan keyakinan kelas dan menanyakan masalahnya, kenapa misalnya ya, kenapa kita tidak memakai atribut tak, jangan langsung berikan suatu hukuman kepada anak tak, karena itu sudah menjatuhkan mentalnya anak-anak Bapak Ibu. Jadi yang harus kita lakukan restitusinya dulu, yaitu kita tanyakan dulu, kita kan punya aturan di sekolah, apa yang harus kita lengkapi pada baju kita, apa yang harus kita lakukan, ya seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, guru terbuka sehingga siswa menghargai dirinya dan orang lain, jangan terlalu menghakimi yang namanya kita punya siswa. Jangan sampai mentalnya sudah rusak di luar, di lingkungannya, ditambah lagi kita marah-marahi di sekolah. Di mana letak kebahagiaan anak-anak kita atau peserta didik kita? Yang kelima, yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu guru di sekolah kita. Yang pertama, sebagai penghukum. Di sini sudah Ibu sebelum saya jelaskan Bapak Ibu guru bagaimana, kenapa kita tidak pakai atribut, itu termasuk sudah kita melakukan suatu kata-kata yang menyakitkan bagi siswa kita. Kita menghukum sampai hormat kepada tiang bendera selama misalnya 15 menit, itu termasuk sesuatu hukuman. Yang kedua, teman. Di mana kita di sini sebagai teman, guru itu bagaimana memposisikan dirinya, bukan berarti kita memberikan ruang terbuka di diri kita untuk siswa untuk sebagai teman. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita punya batasan untuk antara siswa dan guru. Kemudian membuat merasa bersalah. Terkadang saya juga pernah merasakan seperti ini, membuat merasa bersalah. Kita itu datang terlambat lagi, tidak pakai sepatu hitam lagi. Pernah kali Ibu, akhirnya anak-anak itu, oh iya saya bersalah. Sebenarnya itu Ibu tidak seperti itu yang harus kita katakan. Kita berikan di restitusi bahwa kenapa kita pakai sepatu seperti itu, padahal kita punya aturan di sekolah bahwa aturan kita harus pakai sepatu hitam. Kemudian pemantau. Di sini juga terjadi di proses pembelajaran, misalnya anak-anak kita tidak mengerjakan tugas. Ketika anak-anak tidak mengerjakan tugas, seperti ini biasa kata-katanya guru kita, bukan guru kita, termasuk saya, sebentar, kalau tidak selesai tugasmu saya tidak kasih nilai. Ya, seperti itu. Terkadang seperti itu Bapak Ibu guru. Tetapi yang harus kita jadi pemantau di sini, begini mungkin kata yang bisa kita ucapkan kepada siswa kita, mungkin sebaiknya kita tinggal pada saat jam istirahat, kita selesaikan tugas yang tertinggal. Oke, yang kelima, manajer. Di sini yang posisi kontrol restitusi yang paling saya suka yaitu Bapak Ibu guru, yaitu posisi manajer. Kenapa? Karena di posisi manajer itu bagaimana siswa itu ketika mendapatkan suatu masalah dapat kita pecahkan sesuai dengan kalimat-kalimat positif. Kemudian setelah itu kita memberikan solusi yang terbaik kepada siswa kita. Kemudian contoh 5 posisi kontrol. Penghukum, patuhi peraturan sekolah dan guru memanggil siswa untuk maju ke depan pada saat proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Contohnya, sudah berapa kali ibu memberitahu kamu, ibu sangat kecewa dengan kamu. Artinya di sini anak-anak sudah ada rasa kecewanya. Kemudian yang ketiga, teman. Ayolah anak-anak yang tertib, buatlah ibu bangga kepada kalian. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan apa konsekuensinya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Kemudian, ayo Bapak guru hebat, mari kita sharing manakah posisi kontrol yang sudah pernah Bapak Ibu
lakukan. Ya, dari kelima posisi kontrol tadi, yang biasa ibu lakukan itu yang posisi di mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Yang mana ibu selalu lakukan? Ya, sama kita ibu ya, saya juga seperti itu. Namanya kita manusia biasa, tidak selamanya kita selalu emosional, itu terkadang naik turun, tergantung proses pembelajaran kita di kelas. Bagaimana kita menyikapi anak-anak di kelas. Oke, lanjut Bapak Ibu guru, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Baiklah Bapak Ibu, mengapa di sini ada contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Ya, itu pertanyaannya. Karena kita yakin kalau kita pakai helm pasti akan terjaga ya Bapak Ibu guru. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga dan lain sebagainya? Karena kita yakin bahwa dengan seperti itu kita bisa menjaga suatu kebersihan dalam diri kita dari luar. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat? Waktu pada saat mengikuti suatu pelatihan ataupun kegiatan yang lain. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu, kalau mau keaktifan kelas lebih aktif, dapat Ibu lakukan dulu bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi dulu bersama dengan siswa yang ada di kelas tentang peraturan keyakinan kelas. Apa yang harus kita patuhi di dalam kelas kita supaya proses pembelajaran kita di kelas itu menjadi lancar dan tidak ada kendala ketika memberikan suatu materi kepada siswa kita. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Misalnya, saya sudah membuat keyakinan kelas bahwa siswa itu harus datang tepat waktu, kemudian bertanggung jawab, mandiri. Ya, itu termasuk semua keyakinan kelas. Apa yang kita lakukan hari ini, semoga anak-anak sekarang bisa menerapkan di kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas. Ya, ketika selesai merumuskan suatu keyakinan kelas, kita dapat tempelkan itu di dinding kelasnya supaya mereka ingat bahwa saya punya keyakinan kelas seperti ini dan saya harus patuhi aturan itu. Oke, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Yang makin terlalu panjang keyakinan kelas yang mudah saya ingat anak-anak supaya bisa dia aplikasikan di kelasnya ataupun di luar lingkungan kelasnya. Sesuai yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya sesuai dengan kondisi kelasnya Bapak Ibu. Siswa yang kurang aktif itu misalnya bagaimana kita melakukan keyakinan kelas dalam, berarti kita perlu kemandirian di dalam keyakinan kelas salah satunya. Yang keenam, semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Oke, peraturan keyakinan kelas. Yang pertama itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya contohnya, berarti keyakinan kelasnya itu berarti Anda sudah menerapkan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti sudah menghormati orang lain, keyakinan kelasnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya menghormati orang lain dan sudah punya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas kesehatan. Tapi ini kita tidak perlu ada di sekolah kita. Alhamdulillah tidak, selama sepanjang kita ada di sekolah ini alhamdulillah tidak ada
peraturan yang seperti itu, bahwa anak-anak itu pernah kita dapatkan suatu menggunakan narkoba. Alhamdulillah sudah tidak ada. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati, gunakan masker, kesehatan atau keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keselamatan dan keamanan. Ya. Kemudian ada istilah lagi bahwa ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu bagaimana kita menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Bapak Ibu guru, setiap anak ketika melakukan suatu kesalahan pasti memiliki suatu alasan tertentu, dan jangan kita terlalu menghakimi ketika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan. Kita tanyakan dulu dengan posisi kontrol yang tadi saya jelaskan, dengan posisi kontrol manajer sebagai manajer. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi tenang. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita membuat sebuah keyakinan bahwa perlakuan seperti itu tidak sepantasnya kita lakukan. Berikut contoh penerapan diskusi. Kita dapat di sini berbagi kepada siswa kita apa keluhannya dalam proses pembelajaran, di mana letak hambatannya atau kesulitannya Bapak Ibu guru. Kemudian selanjutnya yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, semoga sesi belajar kita hari ini bermanfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hari ini, untuk datang bersedia mengikuti kegiatan saya. Semoga menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu guru. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.